Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi faddala yawmal jum'ati ala sairil ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul allam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul ayyam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhi akhrajun nasa minadh dhalam. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga bisa melaksanakan perintahnya. Sungguh tanpa taufik dari Allah, berat rasanya untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salatullah wa salamuhu senantiasa tetap tercurahkan ke Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mimbar yang mulia ini, di hari Jumat yang mulia ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan seluruh jamaah solat Jumat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mewasiatkan ketakwaan tidak akan pernah kadaluarsa sampai kapanpun juga. Sebab wasiat takwa adalah wasiat para nabi bagi orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Umat Islam termasuk kita semua, bulan-bulan kemarin kita merayakan tahun baru Hijriyah dengan berbagai macam acara. Ada dengan pengajian-pengajian ritual di musola, di masjid-masjid. Bahkan ada pawai obor yang dimeriahkan oleh berbagai santri-santri kita di jalan-jalan raya. Cuman persoalannya, apakah umat Islam tahu apa makna dan kandungan tahun Hijriah itu? Jangan-jangan mereka itu terjebak kepada rutinitas tahunan saja, tetapi tidak paham makna esensi hakikat yang dilakukannya. Oleh sebab itu, perlu kiranya saya ingin merefresh, menyegarkan kembali apa tahun Hijriah itu. Salah satu pakar astronomi, Dr. J.T. Stranger, kalender yang dipakai seluruh dunia, sekitar 40 macam kalender. Masing-masing masyarakat dunia menyambut tahun barunya dengan acara-acara yang spesifik. Termasuk di antaranya kalender Hijriah, kalender milik umat Islam. Dewasa ini sangat terasa kemeriahannya, di mana-mana kaum muslimin mengawali lembar pertama kalendernya dengan pengajian-pengajian. Hal ini sesuai dengan seruan Sekretariat Jenderal Islam untuk hari-hari besar Islam yang bermarkas di London, Inggris, bahwa tahun baru Hijriah harus disambut dengan gegap gempita, tentunya dengan acara-acara yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apakah kalender itu?
Kalender adalah sistem pengorganisasian satuan-satuan waktu untuk tujuan penandaan serta penghitungan waktu dalam jangka panjang. Di dalam peradaban manusia, kalender memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan waktu, baik waktu bertani, berburu, berdagang, perayaan-perayaan, bahkan waktu beribadah. Peran ini sangat dirasakan baik oleh umat Islam terdahulu maupun umat Islam yang saat ini. 40 macam kalender di atas dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kalender solar, yaitu kalender sistem yang mempertahankan panjang tahun sedekat mungkin dengan kala edar bumi mengelilingi matahari. Contoh jenis ini adalah kalender Masehi. Kalender lunisolar, yaitu kalender yang menggunakan periode bulan mengelilingi bumi untuk satuan bulan. Namun untuk penyesuaian dengan musim dilakukan penambahan 1 bulan atau beberapa hari interkalasi setiap beberapa tahun. Termasuk kalender jenis ini adalah kalender Cina Imlek dan kalender orang-orang Yahudi. Yang nomor 3 adalah kalender lunar, yaitu kalender yang berdasarkan daur peredaran bulan untuk satuan bulan dan 12 bulan untuk 1 tahun. Misal jenis ini adalah kalender Islam, kalender Hijriyah. Apakah kalender Islam itu, bagaimana penilaian perspektif Islamnya? Diriwayatkan dari Abu Naim dan Al-Hakim bahwa Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, salah seorang gubernur Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah menyindir Khalifah Umar. Beliau berkata, "Telah datang kepadaku beberapa surat khalifah, namun surat-surat itu tidak ada tanggalnya, sehingga saya kesulitan mencari mana surat yang lama dan mana surat yang baru." Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Az-Zikriyat wal Munasabat halaman 40, kemudian Umar mengumpulkan para pemuka sahabat untuk mencari kesepakatan pemaknaan kalender. Setelah mendapatkan kesepakatan, dicarilah awal bulan. Konon ada yang usul bagaimana kalau kalender Islam tahun Hijriyah dimulai dari bulan Rabiul Awal saja. Namun hal ini ditolak oleh sahabat yang lain karena ada kesan tasyabuh, peniruan kepada kaum Nasrani yang menghitung awal kalendernya dimulai dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ada juga yang mengatakan ibda'u bir Ramadan. Bagaimana kalau kita mulai kalender ini dengan bulan Ramadan? Akhirnya Umar menegaskan, bal bil Muharram fa innahu musarrifun nas min hajjihim. Tidak, kita mulai saja dari bulan Muharram, karena di bulan ini umat Islam baru pulang dari ibadah hajinya. Maka secara aklamasi disepakati tahun baru Hijriah dimulai 1 Muharram. Penyusunan kalender Hijriah ini terjadi pada sekitar tahun 17 Hijriah. Menurut hisab tanggal 1 Muharram, 1 Hijriah jatuh pada hari Kamis bertepatan dengan tanggal 15 Juli 622 Masehi. Sedangkan Ru'yatul Hilal baru berhasil pada malam Jumat tanggal 1 Hijriah hari Kamis berdasarkan keputusan Khalifah Umar. Demikian menurut Ustaz Muhammad Khair bin Haji Muhammad Thaib, seorang ahli falak dari Malaysia. 1 tahun Hijriah sama dengan 354 hari, 8 jam 48 menit 5 detik. Adapun bulannya berjumlah 12 bulan, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan terakhir adalah Zulhijjah.
Pernah juga seorang tokoh Timur Tengah mengusulkan agar kalender Hijriah nama-nama bulannya diganti antara lain dengan nama-nama kemenangan dalam peperangan. Memang nama-nama kemenangan itu setidaknya dapat menjaga kepribadian atau kepuasan suatu umat. Akan tetapi di samping itu dapat pula melahirkan kebekuan dan kemandekan, karena umat Islam nantinya bisa terbius dengan sukses atau sangkaan sukses masa lalunya. Sedangkan harapan kita adalah kaum muslimin dengan semangat hijrah dapat membuka lembar hari-hari kehidupannya dengan semangat perjuangan yang menggelora, disertai dengan sikap optimisme yang tinggi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Umat Islam meski sudah memiliki kalender tersendiri, namun masih sulit untuk diadakan penyatuan dalam satu bentuk kalender Islami. Terbukti umat Islam berhari raya pada tanggal yang berbeda, sehingga tidak jarang hal ini menimbulkan konflik internal yang mengarah pada perpecahan umat. Yang lebih mengkhawatirkan lagi apabila pihak-pihak yang berbeda saling mengklaim dan menghakimi bahwa dirinya yang paling benar. Program penyatuan kalender Islam sebenarnya sudah merupakan bagian sistem Islam pada zaman dahulu. Kecuali sejak 200 tahun terakhir ini, masalah kalender Islam menjadi problem utama umat Islam dunia. Perbedaan ini timbul antara lain disebabkan penjajahan kolonial di negara-negara Islam dan juga sedikitnya ahli di dunia Islam yang mampu menangani masalah ini. Menurut salah satu pakar astronomi, Dr. Muhammad Ilyas, salah satu astronomi and atmosphere research unit Penang, Malaysia, bahwa umat Islam sangat mungkin sekali untuk menyatukan kalendernya di seluruh dunia. Penyatuan yang dimaksud bukan berarti bahwa umat Islam harus berhari raya di waktu yang sama di seluruh penjuru dunia, karena jelas hal ini tidak mungkin. Namun yang dimaksud di sini adalah kita memiliki cara yang sistemik untuk menghubungkan hari raya dari suatu negara ke negara lain, juga untuk memperkirakan jatuhnya hari raya di setiap negara secara tepat dalam suatu sistem penyusunan kalender yang tunggal. Hal ini dapat terwujud apabila semua pihak mau terlibat, terutama para intelektual muslim dan para ulama. Kalender Islam adalah suatu masalah mendasar di masyarakat Islam dan kita semua dipengaruhi olehnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh sebab itu, saatnya kita sudah memperkenalkan bulan-bulan hijriah kepada anak-anak kita. Kendati kita muslim, keluarga muslim, anak kita dididik dengan pendidikan muslim, tapi ironisnya generasi-generasi saat ini, generasi milenial tidak tahu, tidak mengenal, bahkan tidak hafal kalender Islam sendiri. Ini sungguh menjadi sebuah keironisan yang menjadi suatu PR buat kita semua sebagai keluarga Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan hal ini menjadi pencermatan bagi kita semua. Mudah-mudahan topik kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyahum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minna innahu huwat tawwabur rahim.